Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di dalam video yang berisi tentang tutorial. Jadi, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sering dilakukan dalam grafika komputer, yaitu adalah transformasi. Ya, jadi kalau kalian yang belum melihat video sebelumnya atau tentang teorinya itu, silahkan lihat dulu di video sebelumnya tentang teorinya. Nah, ini kira-kira akan menjelaskan tentang apa ya, prakteknya atau implementasinya di dalam OpenGL atau dalam Visual Studio C++. Nah, jadi seperti biasa, kalau kalian belum atau baru menonton video tutorial ini, jadi sebenarnya videonya ini tuh ada satu file yaitu namanya main.cpp yang dijadikan apa ya, patokan terus ya. Karena semua apa ya, tutorial atau semua code-nya itu mirip-mirip semua, jadi file itu eh, yang dijadikan patokan. Jadi kalau kalian mau download dulu supaya bisa mengikuti tutorial ini, kalian bisa download dulu. Silahkan cek aja di deskripsi di bawah. Nanti kalian lihat di sana, kemudian kalian download. Jangan lupa kalian downloadnya pakai akun student kalian. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materinya. Jadi ini kalau kalian ambil dari file main.cpp-nya di sana, ini aku akan ganti ini judulnya aja ya, create window. Ini kemarin judulnya apa gitu. Nah, sekarang aku ganti menjadi transformasi. Kemudian ini display mode-nya aku ganti menjadi glued double. Setelah itu kita akan coba sedikit rubah code-nya di sini. Jadi ini kan kemarin dari awalnya tuh kita belajar membuatnya segitiga. Nah, sekarang ini aku mau ganti menjadi kotak. Itu bisa pakai GL Quartz atau bisa pakai GL Polygon. Ya, aku pakai GL Polygon aja. Kemudian jangan lupa ini diganti ya. Flash ini kalau pakainya single buffer, tapi karena kita tadi pakainya double buffer, ganti juga glued swap buffers. Oke. Sekarang kita akan mencoba mempelajari. Jadi kan kalau kalian sudah lihat video tentang teorinya itu semua berhubungan dengan yang namanya matrix. Nah, di sini sebenarnya sudah ada matrix di awal itu, yaitu GL load identity. GL load identity ini berarti yang dipakai adalah matrix identitasnya sebenarnya. Nah, padahal kalau dalam transformasi, matrix ini yang kita harus rubah. Ya, jadi dalam tanda kutip apa ya? Kita akan mencoba membuat sendiri matrix untuk menentukan posisi tiap titik yang dibuat atau tiap vertex yang dibuat. Sehingga GL matrix mode dan GL load identity-nya ini bisa kita komen karena kita kan tidak akan menggunakannya. Ya, atau kita membuat sendiri matriksnya itu. Nah, sekarang kita akan coba dulu buat kotak. Ya, kotak biasa aja berwarna merah gitu. Dan posisi kotaknya itu ada di tengah. Ya, itu yang tahap yang pertama kita akan lakukan. Jadi, ini aku mau ganti pakai dari minus saja, ortho 2D-nya. Oke. Jadi, paling pojok kiri nanti itu minus 500, pojok kanannya 500, pojok bawah itu minus 500 dan pojok atas 500. Ya. Kemudian berarti ini kita akan rubah ya, karena kita akan buat kotak berarti harusnya ada 4 titik di sini. Nah, kalau kita ingin membuat kotak, anggap aja ini semua adalah koordinat kartesius yang sudah kita buat. Anggap aja pojok sini 500, di pojok sini 500-nya, kemudian ada di atas minus 5. Ya, ini koordinat kartesius kita. Nah, nanti kotaknya itu titik pusatnya katakanlah di 0 ini ya, titik 0-nya ini. Sehingga kalau kita ingin buat kotak di tengah-tengah,
ada satu titik di sini, ada satu titik di sini, ada satu titik di sini, dan ada satu titik di sini. Ya, polanya itu sebenarnya sama. Yang pojok kiri atas itu berarti X-nya minus, Y-nya positif. Kalau yang di pojok kanan sini, X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau yang di bawah, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Sebaliknya sini, kalau titik yang di pojok kiri bawah ini berarti negatif dengan negatif. Nah, sekarang posisi ini kita akan coba pindahkan ke dalam bentuk code. Ya, kita akan buat dulu urut ya, ini dari yang sebelah sini. Ini aku show. Jadi ini titik A, ini titik B-nya, ini titik C-nya, dan ini titik D-nya. Ya, sekarang kita akan coba terapkan ini ke Visual Studio. Oke, jadi yang pertama titik A. Titik A itu minus 1, X-nya minus 1, Y-nya 1. Ya, minus 1, tapi karena ini 500 berarti aku kaliin 100 gitu ya. Jadi minus 100, kemudian Y-nya 100. Ini berarti untuk titik A-nya. Dan untuk titik B itu positif semua ya, 100, 100. B. Kemudian untuk titik C, 100 minus 100. Oke, kemudian untuk titik D, minus ya, minus 100 minus 100. Minus 100. Minus 100. Oke, jadi ini untuk C, untuk D. Ya. Ini seharusnya kita sudah berhasil membuat kotak. Oke, dengan tadi matriksnya kita sudah hapus dulu ya. Mari kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini adalah objek yang kita buat. Ya, ini objek dasarnya. Jadi setelah ini kita akan coba transformasi objek kotak merah ini ke bentuk-bentuk yang lain. Maksudnya bentuk lain itu setelah kena matriks transformasi gitu ya. Ini objek dasar kita. Oke, sekarang kita akan coba buat yang paling sederhana, yaitu translasi. Tapi sebelumnya kita akan coba buat apa ya? Perbedaan. Jadi ini objek dasarnya aku kasih warna merah, nanti objek yang setelah ditransformasi akan aku buat menjadi warna biru. Oke, jadi ini sudah jadi kotak. Nah, sekarang aku coba bikin aja satu buah fungsi. Draw square misalkan. Nah, itu akan menerima apa ya? Parameter itu adalah warnanya. Jadi nanti kita akan buat fungsi di mana fungsi draw square ini akan menggambar sebuah kotak yang warnanya itu ditentukan dari parameter. Nah, tujuannya apa? Jadi nanti kita manggil fungsi dalam displaynya ini, kita tinggal panggil fungsi draw square-nya ini aja. Jadi ini untuk memudahkan untuk membuat ini perbandingannya aja ya. Oke, jadi untuk menentukan warna kan GL color ini. Ya, ini diganti menjadi R G B. Sorry, B. Kemudian untuk membuat kotak kan ini berarti tinggal panggil aja, copy atau di-cut, pindahkan ke sini. Nah, draw square ini adalah perintah untuk menggambarkan kotak dengan warna sesuai dengan parameternya. Jadi nanti di sini kalau mau gambar kotak ya tinggal panggil aja fungsi draw square, kemudian sebutkan saja warnanya. Ya, kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, ini untuk memudahkan saja. Nah, setelah ini kita akan coba lakukan translasi atau proses transformasi yang pertama yang paling mudah itu adalah translasi atau paling simple.
Nah, kalau kalian masih ingat, translasi itu adalah proses memindahkan titik, ya, memindahkan titik. Jadi semua titik di sini nanti di kotaknya itu akan dipindahkan sejauh so, uh, dipindahkan sejauh bilangan tertentu gitu ya. Nah, untuk melakukannya kita harus menciptakan matriks terlebih dahulu, matriks transformasi. Caranya itu tinggal panggil fungsi gl push matrix dan gl pop matrix. Oke, jadi nanti proses transformasi itu akan ada di antara push dan pop. Kenapa namanya push? Push itu berarti akan memasukkan matriks baru ke dalam sistem OpenGL-nya. Makanya dipanggil push. Setelah nanti selesai, matriksnya ini akan di-pop atau ditarik lagi. Ya, jadi yang di antara push dan pop ini akan dibuat sebuah matriks transformasi sendiri yang tidak akan mempengaruhi objek-objek di antara push dan popnya ini. Jadi kalau misalkan nanti di sini kita akan buat atau buat kotak baru dengan warna yang lain, misalkan aku buat R GB-nya itu misalkan warnanya biru ya. Nanti kotak yang warna biru ini akan dikenai matriks tersendiri, matriks transformasi tersendiri. Ya, yaitu yang ada di antara dua fungsi ini, yaitu gl push matrix dan gl pop matrix. Oke, nah yang pertama sekarang kita akan coba buat yang translasi, yaitu gl, nama fungsinya adalah gl translate f, ya float, karena ininya float, apa namanya, parameternya nanti. Misalkan kita ingin memindahkan x-nya sejauh 200, misalkan. X-nya 200, y-nya 0 aja. Kemudian z-nya juga 0. Ya. Kemudian baru kita akan gambar kotak yang posisinya sama. Ya, posisinya ini kan sama, ini 100. Ya, posisinya sama semua sebenarnya. Cuman ini ada matriks baru yang dikenakan, yaitu matriks transformasi. Sehingga kalau di run, nah akan ada dua, ya. Akan ada dua kotak berbeda. Ini kotak yang merah ini berarti dari fungsi yang di sini. Terus square yang pertama karena warnanya merah. Kemudian yang kedua itu warnanya biru. Lihat posisinya ini atau memanggil fungsi yang sama. Ini posisi kotaknya sama, tapi karena dia kena namanya gl translate, ya translate f ini, sehingga titik ini objeknya itu kena proses transformasi, yaitu translasi, sehingga posisinya di dalam layar atau dalam viewport itu berubah. Ya, ini adalah proses translasi atau konsep dasar dari transformasi. Ya, proses transformasi berikutnya adalah rotasi. Jadi yang translasi ini aku komen aja dulu. Sekarang kita coba lihat yang rotasi. Itu pakai fungsi namanya gl rotate. Ya, kemudian parameternya yang pertama itu adalah angle-nya. Kita mau rotasi sejauh apa? Itu dalam bentuk derajat, jadi degree. Misalkan aku mau putar dia sejauh 45 derajat. Nah, kemudian ini adalah sumbunya, sumbu yang menjadi patokannya. Ya. Misalkan aku kasih 00 dulu semua aja. Nah, ini kalau 00 semua kan berarti rotasinya nggak terlalu kelihatan. Nah, sekarang misalkan aku mau rotasi kotaknya itu terhadap sumbu Z. Ya, terhadap sumbu Z. Berarti nanti kotaknya itu jadinya muter gini ya. Muternya gini. Atau kayak ginilah muternya. Ya, kotaknya nanti muter situ sejauh 45 derajat. Hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, hasilnya jadi kira-kira seperti ini. Ya, kotak yang merah ini adalah kotak yang dasarnya atau sebelumnya. Kemudian kotak yang berwarna biru adalah hasil dari proses rotasinya.
Ya, jadi seperti ini hasilnya. Oke, itu yang rotasi. Sekarang yang terakhir itu adalah skala, ya. Itu pakainya GL scale, GL scale F. Misalkan ini nanti parameternya juga sama, yaitu XYZ. XYZ itu maksudnya mau di skala sumbu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kita coba aja 0,5. Jadi kita kecilkan semuanya setengah ya, setengah ukurannya. 0,5 F, 0,5 F. Ya, jadi scale atau di ukurannya dikecilkan setengah ya. Sehingga kalau mau dilihat hasilnya ya ukuran kotak yang berwarna biru ini lebih kecil daripada yang merah karena ukurannya dikalikan 0,5 atau setengah. Ya, itu adalah dasar dari transformasi. Penerapannya di dalam OpenGL berarti sebenarnya tinggal memanfaatkan fungsi push dan pop matrix ini. Ya, dengan kita memanfaatkan push dan pop matrix ini kita seperti bilang ke OpenGL-nya bahwa kita punya matrix sendiri untuk menentukan objek di dalam layar ya. Objeknya ini kita kasih misalkan 100,100 seperti ini, tapi karena dikalikan dengan proses transformasi makanya berubah posisinya. Ya, jadi kalau sebelumnya atau di materi-materi sebelumnya itu kita masih pakai identity biasa sehingga posisinya tidak akan pernah berubah gitu. Nah, kalaupun misalkan kita ingin gabungkan semuanya ya bisa aja tinggal panggil aja semuanya ini. Ya, jadi ditranslate, dirotate, kemudian di scale. Makanya nanti hasilnya seperti apa kita coba lihat aja. Ya, ya ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi posisinya digeser 200, sumbu X-nya ditranslate, kemudian dirotasi, kemudian di skala. Jadinya seperti ini. Ya, terserah kalian mau lakukan transformasi berapa kali, nggak ada batasannya. Yang jelas, teori dalam pembentukan matriksnya ini yang kalian harus pahami ya, dalam teori atau dalam video sebelumnya itu. Ya, bagaimana kalau translate itu jadi matriksnya seperti apa, kalau rotate seperti apa, kalau scale atau scalar itu seperti apa. Nah, itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh OpenGL kalau kita memanggil fungsi semacam ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu saja materi kita tentang implementasi transformasi ke dalam OpenGL. Beserta kita coba lihat contohnya di sini, kita lakukan translasi, rotasi, dan scalar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.